Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36, kebahagiaan mereka sudah lengkap tamat. Adam dan Sean saling melempar pandangan kemudian berjalan masuk ke ruangan persalinan tersebut. Mereka berdua langsung berhambur ke istri masing-masing. Entah bagaimana, Dikta dan Aurel bisa berada dalam satu ruangan, di mana hanya sebuah kain panjang yang menjadi pembatas. Sean berlari ke arah Aurel, dia menggenggam tangan istrinya itu. Wajah Aurel tampak berkeringat menahan sakit. Sementara Sean hanya bisa menunduk menatap wajah istrinya. "Kamu harus bisa sayang, kakak yakin kamu bisa," jawab Sean seolah menjawab semua kekhawatiran istrinya. "Kak, sakit." Aurel menatap Sean dalam. Sean mendekatkan keningnya ke kening Aurel, menggesek hidungnya dengan hidung istrinya, dan menautkan erat jari jemarinya dengan jari Aurel berusaha menguatkannya. "Kamu bisa sayang, kamu bisa." Mendapat dorongan mental dari suaminya membuat Aurel berusaha bertahan lebih kuat untuk mengeluarkan anaknya dari dalam perutnya. Tidak jauh berbeda dengan Adam. Di pengalaman kedua mendampingi Dikta ini, Adam masih saja takut dan gemetar. Dia takut kehilangan istrinya. "Kamu bisa kan? Masa gak bisa? Akta aja dulu bisa." Adam menyemangati istrinya. Berbeda dengan Aurel, Dikta malah cenderung tidak terlalu kesakitan, ditambah dorongan mental dari suaminya membuat Dikta semakin mengejan agar jalan keluar bayinya bisa cepat terbuka lebar. "Mas!" Dikta berteriak tertahan menarik rambut Adam yang membuat Adam harus memiringkan badannya. Jangan berharap adegan romantis di sini. Adam harus menerima dirinya menjadi pegangan di saat istrinya akan melahirkan. Dan tidak butuh waktu lama, suara tangisan bayi terdengar dan selang berapa lama kemudian tangisan bayi lainnya juga terdengar. Alhamdulillah, mereka berempat mengucap hamdalah yang sama. Bayi Aurel dan Dikta sudah lahir, tampan dan cantik. Kedua dokter tersebut segera mengambil bayi masing-masing untuk dibersihkan. Adam dan Sean lemas, mereka berdua bersandar pada tembok. Dikta membuka horden pembatasnya dengan Aurel sehingga mereka berdua bisa saling menatap. "Enak, Rel?" tanya Dikta. "Ah, lega ta, pengen lagi rasanya, tapi sakitnya bukan main." "Suami kamu kenapa tuh?" jawab Aurel menghela napas panjang. "Kepalanya sakit, tadi aku jambakin." Dikta cengengesan. "Kak Sean sendiri kenapa? Lemas dia, gak tahu kenapa." Aurel dan Dikta tertawa seolah tidak terjadi apa-apa di saat suami mereka sport jantung atas kejadian ini. Tak lama kemudian Anjani dan dokter lainnya datang membawa anak Adam dan Sean memberikannya ke masing-masing ayah. "Alhamdulillah cewek, cantik kayak mamanya." Sean antusias. "Alhamdulillah, cowok lagi, gak apa-apa deh, beban keluarga baru." Adam langsung disetil jidatnya oleh Dikta. Mereka berdua mulai mengasani anak mereka bersamaan dengan itu rasa bahagia mulai menelusuk ke diri masing-masing. Kebahagiaan kedua keluarga kecil ini sudah lengkap. Adam membuka matanya,
Jam dinding masih menunjukkan pukul 2 malam di saat Dikta tengah mengigau dan membuat Adam terbangun. Sebenarnya mereka sudah keluar dari rumah sakit pasca Dikta melahirkan. Entah terkena baby blues atau apa, akhir Dikta sering mengigau. Adam mengelus puncak kepala istrinya yang menyamping. Ia kemudian merubah posisi dengan menidurkan Dikta dengan posisi terlentang di kasur sebelum kembali untuk tidur. Walaupun sebenarnya Adam ingin melakukan sepertiga malam, tapi rasanya matanya susah diajak untuk bekerja sama. Namun baru 5 menit dia memejamkan mata, Dikta sudah menggoyangkan bahunya dan membangunkannya yang membuat Adam membuka matanya. "Kenapa, Dek?" tanya Adam dengan wajah bantalnya yang sudah sangat lelah. Bagaimana tidak seharian ini, dia mengurus akta dan anak kedua mereka yang belum diberi nama. Karena Dikta tiba-tiba saja terkena baby blues dadakan. "Haus," jawab Dikta dengan mata setengah tertutup. Adam menghela napas, kemudian berdiri dengan malas dan berjalan menuju dapur untuk mengambilkan air minum untuk Dikta. Ia mengantuk, tapi ia tidak ingin membebankan istrinya, apalagi kini Dikta baru melahirkan bayinya. Setelah selesai menuangkan air minum ke dalam gelas, Adam kembali berjalan menuju kamarnya dan memberikan air minum tersebut kepada Dikta. Setelahnya Adam kembali merebahkan badannya di ranjang, tapi belum lama dia tertidur. Suara tangisan Akta yang tidur di ranjang bersama mereka membuat Adam bangkit. Adam melirik Dikta yang tengah terlelap, ia tidak tega membangunkan Dikta. Adam meraih Akta ke dalam gendongannya dan menina bobokannya. "Anak babah kenapa, lapar?" Adam meraih botol susu Akta yang sudah disiapkan di atas nakas. Adam memberikan susu kepada Akta yang membuat Adam perlahan merasakan kantuk. Setelah Akta tertidur, Adam kembali meletakkannya di ranjang. Adam memejamkan matanya, tapi tangisan kembali terdengar bukan dari Akta tapi dari anak kedua mereka. Adam berjalan ke boks bayi dan meraih botol bayi anak kedua mereka yang sudah kosong. Adam harus kembali lagi ke dapur untuk membuatkan susu formula untuk anak keduanya. Karena memang Akta maupun anak kedua ini tidak ada yang meminum susu langsung dari Dikta. Setelahnya Adam harus memegang botol susu tersebut sembari menggendong anak keduanya. Adam menguap tanda mengantuk, apalagi dia besok harus kembali ke rumah sakit, dan dini kian larut. Jam sudah menunjukkan jam 3 pagi di mana beberapa jam lagi akan terbit fajar. Setelah botol susu tersebut habis diminum, anak keduanya masih menangis. Adam mengambil bayinya ke dalam gendongannya dan mencoba menina bobokannya. Adam melawan rasa kantuknya, suara dengkuran dari Dikta yang kelelahan mengurus anak menjadi penyemangat sekaligus backsound suara tangis anak keduanya. "Bobo Yonak, kasihan bunda sama kakak Akta udah bobo, nanti bangun, kamu gak mau bobo juga?" tanya Adam. Suara takrim subuh yang tak lama kemudian berubah azan, sudah berkumandang di saat anak keduanya tertidur. Adam memilih untuk mengambil air wudhu dan menjalankan sholat subuh sebelum dia kembali tidur. Setelah selesai, Adam kembali ke kamar dan melihat kedua anaknya yang sedang tertidur pulas, bersama dengan Dikta yang tampak damai. Adam kembali melirik jam dinding yang menunjukkan angka 4:30 subuh. Adam sudah kesulitan untuk kembali tertidur, ia memilih membaca buku sembari menunggu pagi.
Di sela waktunya dan lelahnya, dia merasa bahagia karena bisa menjadi babah dan suami yang baik bagi Dikta dan kedua anaknya. Kurang lengkap apa kebahagiaan Adam sekarang? Dia sudah memiliki keluarga kecil yang akan dia jaga selamanya. Satu janji Adam pada keluarga kecilnya, dia tidak akan pernah meninggalkannya dalam kondisi apapun. Bengong terus, mikirin mantan ya? Aurel datang membawakan kopi untuk Sean yang duduk di sofa ruang tamu sambil memandang kosong ke televisi yang menyala. Aurel baru saja menidurkan anaknya yang belum diberi nama sebelum membuatkan kopi untuk Sean, yang sedari tadi banyak diam. Sean tersenyum melihat kehadiran Aurel dan mengambil cangkir kopi tersebut dan meraih tangan Aurel untuk duduk di sampingnya. Kalau memang mikirin mantan, kenapa? Bisik Sean bertanya sebelum menyesap kopinya. Yah gak apa-apa, kan cuma dipikirin yang penting di hati kakak, cuma ada aku. Jawab Aurel menekan dada Sean. Kan biasanya dipikirin dulu nanti lama-lama jatuh ke hati. Sean menaik turunkan alisnya. Kalau itu sampai terjadi, kakak harus bisa berusaha berjalan tanpa kaki nantinya. Ancam Aurel menatap Sean. Sean hanya terkekeh kemudian menciumi leher istrinya itu. Di sela keromantisan mereka berdua, terdengar suara bayi mereka menangis yang membuat Aurel memaksa Sean untuk menghentikan aksinya. Baby, nangis, pinta Aurel. Lepasin, dulu kak, gak mau, biarin aja dia nangis. Jawab Sean egois, tapi kan kasihan. Aurel mencoba menjelaskan, lebih kasihan mana sama aku yang gak pernah dapat kepuasan batin? Oke, Sean terkena baby blues karena kurang perhatian dari istrinya sangat berbeda dengan Adam. Aurel menghela napasnya pelan dan tersenyum pada Sean sebelum memberinya penawaran. Nanti malam, aku bakal izinin kakak buat ngelakuin hal yang selama ini kakak pengenin. Serius? Tanya Sean tidak percaya. Aurel mengangguk yakin. Tapi bohong. Sean melepaskan Aurel yang langsung lari ke kamar untuk menenangkan bayinya yang sedang menangis. Bayi itu selalu saja mengganggu kesenangan dedinya. Gerutu Sean mengikuti Aurel ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, Aurel hendak menyusui bayinya, namun segera ditahan oleh Sean. Sini biar aku aja. Ujar Sean pada Aurel. Kakak, yang mau susuin? Tanya Aurel kaget. Gak lah. Jawab Sean dan mengambil baby dari box bayinya. Kenapa sih bayi itu gak bisa berpikir dewasa? Kerjaannya nangis terus. Keluh Sean menimang babynya. Kakak pun aneh, mana bisa bayi berpikir dewasa? Jawab Aurel, harusnya bisa. Jawab Sean yang perlahan berhasil menenangkan bayinya. Tapi dia lucu ya, mirip aku. Setelah berhenti menangis, Sean menaruhnya kembali ke box bayi. Cih, bapak komplek emang. Desis Aurel duduk di ranjang. Setelah tenang, Sean berniat menemani baby bermain dan membuatnya tertawa. Namun sudah lama berusaha, Sean tak kunjung bisa membuat anaknya tertawa. Sayang,
anak kita ada masalah hidup apa sih? Kok gak ketawa? Desah Sean menyerah dari kegiatannya. Coba kakak gigit tangannya, pasti dia nangis. Jawab Aurel kesal. Emang susah ya bicara sama bapak? Bapak, kok bisa kakak jadi polisi padahal labil begini? Karena suami kamu tampan, jawab Sean duduk di samping Aurel. Kepedean, itu fakta, coba tanya Baby. Sayang, menurut kamu, Dedi kamu ini tampan gak? Tanya Aurel pada Baby sembari menunjuk suaminya dengan tangannya. Baby terdiam. Gak, katanya. Aurel menggeleng. Tapi kakak manis dan perhatian, jadi aku cinta. Mendengar jawaban itu, Sean hanya tersenyum bangga. Kemudian mencium pipi istrinya yang membuat Aurel memeluk pinggang suaminya. Kebahagiaan pasangan ini sudah lengkap berawal dari sebuah kesalahpahaman. Beda keyakinan namun disatukan dalam sebuah takdir. Di balik sikap Sean yang terkadang manja, dia sangat menyayangi keluarga kecilnya itu. Dan Sean masih akan tetap sama. Akikah anak Kak Sean juga barengan sama anak kita. Adam berjalan ke arah Dikta dengan menggendong Akta kecil. Dikta menaruh anak keduanya yang belum dia beri nama di atas tempat tidur kemudian duduk di samping Adam. Mas, makasih ya. Dikta menatap penuh berkaca-kaca kepada Adam. Untuk apa, sayang? Tanya Adam yang membuat Dikta menatapnya serius. Terima kasih sudah menyayangi Akta, walaupun Akta bukan anak Mas Adam. Jawab Dikta yang membuat Adam mendelik. Ngomong apa sih kamu, Dek? Adam mengangkat tubuh Akta tinggi. Akta itu anak aku, dan sampai kapanpun dia bakalan tetap jadi anaknya Babah Adam. Dikta terharu dia memeluk suaminya itu erat. Suami yang selalu hadir di dalam hidupnya dan selalu memberikannya perlindungan. Allah itu baik banget ya, Mas. Kenapa? Tanya Adam. Ya baik aja, Allah sudah menitipkan suami yang taat kepada aku. Sehingga aku tidak takut ditinggalkan karena suamiku saja tidak meninggalkan Allah. Nama anak kita siapa, Mas? Lanjut Dikta. Adam melirik anak kedua mereka, kemudian menggendongnya dan mengecup keningnya. Insya Allah dia akan menjadi sosok yang bertanggung jawab, Fauzan Adam Adinata. Dikta tersenyum, nama yang bagus, dan kini kebahagiaan mereka sudah lengkap dan semuanya sudah selesai di sini. The End. Cerita dengan judul Rahasia Sang Motivator telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.